You may be seated. Silakan duduk saudara. Terima kasih Pak Gembala dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Feel at home ya, seperti keluarga sendiri. Dan terima kasih buat tim pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Saudara, boleh beri tepuk tangan buat. Saya tahu nggak mudah saudara untuk bisa pimpin pujian, singers, main musik karena mereka harus melewati banyak hal. Ya, sometimes kita nyanyi di depan, kita punya pergumulan itu nggak sesuai dengan yang kita nyanyikan ya. Kita nyanyi orang lihat luar biasa tapi mungkin ada pergumulan yang orang lain nggak tahu tapi kita tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Itu dahsyat saudara. Kalau Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, dia bekerja dengan cara yang ajaib bagi saya dan saudara. So pagi hari ini saya mau bagi tentang the unshakable kingdom. Tapi kita berbicara tentang kingdom government. Ya, jadi saudara di dunia ini ada dua kerajaan. Pertama kerajaan Allah, yang kedua kerajaan yang ada di dunia ini. So di dalam kerajaan Allah itu ada pemerintahan, setuju saudara? Ada pemerintahannya. Dan Yesus adalah raja di atas segala raja. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Amin. Makanya kita disebut sebagai the kingdom citizens, warga kerajaan Allah. Nah ini penting sekali untuk kita paham. Karena kalau kita tidak mengerti bahwa kita adalah warga kerajaan, mentalitas kita tidak ada di situ saudara. Tapi kalau saudara mengerti bahwa saudara adalah warga kerajaan Allah, maka mentalitas yang terbangun kita ada di dalam pemahaman itu. Alkitab bilang bahwa dia akan membangun sebuah kerajaan imam. Ya, di mana di situ ada raja dan imam. Siapakah yang disebut kerajaan imam yang dibangun itu? Saya dan saudara. Jadi saya dan saudara adalah raja dan imam. Raja pada bagian yang Tuhan tempatkan. Itu sebabnya tujuan Yesus datang ke sorga, tujuan Yesus datang ke muka bumi adalah untuk mati. Supaya saya dan saudara memperoleh kehidupan kekal. Tetapi menjadi Kristen, endingnya bukan masuk sorga sebenarnya. Tetapi memerintah bersama dengan Allah. Di mana? Di bumi. Sorga sudah menjadi bagian orang percaya. Banyak orang kejar sorga, lupa mengejar keserupaan. Saya nggak mungkin bisa nginep di apartemen yang bagus di Baloi itu ditaruh oleh Pak Jingfen kalau saya nggak kenal yang gembalanya di tempat ini. Maling saya pengen masuk aja saudara. Banyak orang mau masuk sorga tapi nggak kenal yang punya sorga. Jadi tujuan menjadi Kristen bukan supaya masuk sorga. Tapi tujuan menjadi Kristen adalah supaya Anda dan saya di dalam keserupaan dengan Allah memerintah. Tetapi memerintah di dalam kerajaan Allah itu tidak sama dengan memerintah dalam pemahaman dunia. Dalam pemahaman dunia, memerintah itu berkuasa atas manusia yang lain. Tapi dalam kerajaan Allah itu melayani. Memerintah dengan cara melayani. Karena waktu saudara melayani, pengaruh saudara dapat dirasakan. Ada banyak orang dia berpikir dengan kekuasaan yang dia miliki, dia bisa memerintah siapa saja semaunya. Padahal tidak. Yesus adalah raja, dia memerintah di dunia ini dengan cara apa? Melayani. Barang siapa yang mau jadi terbesar, dia harus rela menjadi terkecil. Sebab dia datang bukan untuk dilayani, tapi apa? Melayani. Itulah nilai daripada warga kerajaan Allah. Nah makanya kingdom government ini perlu ada dalam pemahaman saya dan saudara. Yes, we are living in the world government. Saudara dan saya hidup dalam pemahaman pemerintahan dunia. Tapi saudara tinggal di dunia ini, saudara perlu ngerti. Saya akan jelaskan sedikit. Saudara tahu apa bedanya bumi dengan dunia? Bumi adalah tempat kita tinggal hari ini. Di mana? Di Batam, di Indonesia, ini adalah bumi. Haleluya. Tapi dunia adalah sistem. Nah waktu Tuhan ciptakan manusia, yang pertama diciptakan apa? Bumi dulu. Tempat di mana segala sesuatunya berada. Setelah diciptakan bumi, bumi perlu dikelola enggak saudara? Perlu. Pakai apa kelolanya?
pakai sistem. Sistem itu namanya dunia. Nah, waktu manusia diutus ke muka bumi, diciptakan oleh Tuhan, manusia adalah pemegang sistem yang sah atas dunia ini. Dia datang dengan otoritas kerajaan Allah. Dia mengatur, makanya firman Tuhan berkata, usahakanlah. Ya kan, waktu manusia ditaruh di Taman Eden disuruh ngapain saudara? Suruh mengusahakan dan memelihara. Jadi suruh usahakan dan memelihara. Kenapa saya dan saudara disuruh mengusahakan dan memelihara? Karena bumi gak akan berkembang kalau gak ada sistem. Sama, gereja ini gak akan bertumbuh, gak berkembang kalau tidak ada yang mengelola. Ekonomi saya dan saudara juga tidak akan berkembang kalau tidak ada yang mengelola. Jadi segala sesuatunya perlu ada yang kelola. Siapa itu? Manusia. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, manusia jatuh dalam dosa. Sehingga sistem yang manusia bawa itu direbut oleh kerajaan kegelapan. Makanya sistem yang ada di dunia saat ini adalah sistem yang dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Yesus datang ke muka bumi tujuan supaya satu aja. Memulihkan kuasa yang Anda dan saya sudah terima. Haleluya. Supaya saudara tahu Anda adalah pemilik sah dari sistem yang ada di dunia ini. Kita boleh tinggal di dunia ini, tapi pola pikir kita harus kerajaan Allah. Saudara, waktu Yesus datang ke muka bumi, dia berada di sebuah sistem yang berbeda. Yaitu sistem Romawi dan juga sistem Yahudi. Betul atau tidak? Tapi Yesus tidak hidup dengan gaya Yahudi maupun gaya Romawi. Dia hidup dengan gaya Bapanya yang mengutusnya dari sorga. Itu sebabnya 3,5 tahun pelayanan Yesus di muka bumi, totally different. Dia mengalahkan semua sistem yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Bapanya yang mengutus dia. Dia tidak akan mungkin mengerjakan segala sesuatu yang Bapanya tidak kerjakan. Dia datang dengan gaya hidup itu. Nah, waktu Tuhan utus saya dan saudara di muka bumi, Tuhan mau supaya Anda dan saya punya value yang sama untuk hidup di muka bumi ini. Saudara, ketika orang lain korupsi, kita tidak korupsi. Haleluya. Nah, kalau saya tanya buat saudara, apa itu financial freedom? Menurut orang dunia, financial freedom adalah bisa beli apa saja tanpa mengganggu yang lain. Betul tak? Dia bisa memiliki apa saja tanpa mengganggu pengeluaran yang lain. Berarti apa? Dia udah gak ada hutang, dia udah bebas mau kemana. Itu financial freedom menurut dunia. Itu sebabnya dunia mengajarkan terus bagaimana how to get financial freedom, ya kan? Motivator semua bilang, ayo gimana caranya supaya kamu bisa dapat financial freedom. Tapi tahukah saudara financial freedom dalam kingdom government? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yes, amin. Itu financial freedom dalam kerajaan Allah. Mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Kalau mampunya cuma memakai handphone yang lama, enggak usah ke jaringan 16. Akhirnya pinjol. Kenapa? Kita terhisap dengan sistem dunia. Tapi tiap minggu nangis. Semua air dari gorong-gorong keluar waktu menyembah. Tapi terlibat hutang, terlibat pinjol, terlibat ini dan itu. Kenapa? Karena kita terhisap dengan gaya hidup dunia ini. Kamu gak belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Kalau gajimu 4 juta, hiduplah dengan 4 juta. Jangan gaya hidup 10 juta. Sepi. Amin, saudaraku. Nah, kingdom government Tuhan ajar buat saya dan saudara. Waktu Anda menerima sesuatu, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Haleluya, saudaraku. Saya tanya, kalau saudara dapat 1 miliar, 10%-nya berapa? Punya siapa? Yang 900? Iya, punya Tuhan juga, bukan punya saudara. Tapi bila saudara tidak taat dengan hal itu, jangan mimpi engkau bisa menikmati yang 900. Makanya manusia nggak pernah punya rasa cukup. Kenapa? Tuhan sudah setting manusia hidup dengan kingdom government. Tapi manusia hidup dengan sistem dunia. Makanya kita tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Ketika pandemi terjadi, semua terjadi, orang goyah. Tapi saudara, saya ajar buat saudara. Dalam Ibrani pasal 12, dari ayat 26 sampai 29, tapi saya bilang ayat 28 saja.
Jadi karena kita menerima apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pertanyaannya, sudah terima belum? Masalahnya kita baca ayatnya, kita belum terima. Shalom, ada sukacita saudara. Senyum dong saudara wajahnya, senyum. Senyum supaya saya lebih bisa lama khotbahnya 2 jam lagi ke depan. Haleluya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita apa? Mengucap. Oh jelas saudaraku. Orang gak bisa mengucap syukur kalau belum terima pemerintahan Tuhan. Makanya Anda gak bisa salahkan orang gak bisa bersyukur karena dia belum terima pemerintahan Tuhan dalam dirinya. Jadi orang yang bisa bersyukur adalah orang yang sudah menerima pemerintahan Tuhan. Whatever will be, will be. Apa yang Tuhan mau kerjakan, just do it. We are not moving by everybody does it. No. Yang saudara kerjakan adalah bukan yang karena orang lain kerjakan. Yang saudara kerjakan adalah apa yang Tuhan mau Anda dan saya kerjakan. Makanya dibilang begini, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Wow. Saudara kasih oleh Tuhan, beribadah ini gak ada urusan datang hari Minggu. Beribadah di sini setiap saat. Karena beribadah di sini adalah gaya hidupnya, eusebia. Saudara punya gaya hidup godliness. Kalau orang banyak makan daging disebut kedagingan. Kalau saudara hidup dengan firman Tuhan, saudara ketuhanan. Karena memang bukan pakai yang Maha Esa. Karena memang dalam terjemahan The Message bilang gini, godliness. Artinya hidup dengan sifat dan karakteristiknya Tuhan. Dan dia bilang gini, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Dengan hormat dan jadi saudara kalau datang ibadah di rumah di mana saja, jangan anggap remeh kekuatan ibadah. Shalom. Jangan anggap remeh kekuatan ibadah. Waktu saudara beribadah, saudara dengan hormat. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Everybody sing aloud, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Amen. Beribadah saudara-saudara, menyembah dengan pastinya. Jangan kayak orang belum makan 10 hari. Jangan saudara. Gak usah bilang, Pak saya banyak masalah. Gak usah ngomong, dari jidat udah kelihatan. Datang dengan penuh ucapan syukur. Dari rumah you have to prepare yourself to bless God. Saudara dari rumah saudara siapin hati saudara. Saya datang beribadah bukan mau dapat berkat. Saya sudah diberkati. Jadi saya datang, saya ingin memberkati Tuhan dengan pujian penyembahan. Dengan ucapan syukur saya. Apapun yang terjadi sepanjang hari ini, I will give thanks to the Lord. Sebab dia Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Makanya ibadah saudara dengan sukacita, melangkah dengan pasti. Haleluya. Karena apa? Inside of you ada kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan. Dan memang Alkitab bilang segala sesuatu digoncang supaya berdiam yang tidak tergoncangkan. Siapa maksudnya? Kristus. Jadi saudara gak bisa tengking kalau ekonomi goncang. Sepi. Saudara gak bisa tengking kalau kesehatanmu lagi digoncang. Karena Tuhan mau kamu hanya berharap sama dia. Karena Alkitab yang bilang, bukan Daniel Ray pasal 1.
Alkitab bilang segala sesuatu di bawah kolong langit bumi akan digoncang supaya berdiam yang tidak tergoncangkan. Makanya baca Alkitab, jangan kopinho. Supaya imanmu bertumbuh. Haleluya. Nah, saudara lihat ini ya. Tuhan adalah raja. Jadi tujuan manusia diciptakan untuk kerajaannya. Dalam kingdom government. Baru tujuan Tuhan bagi manusia adalah apa? Keserupaan. Banyak orang mau memerintah tanpa keserupaan. Makanya diktator. Jadi gembala gak gampang, saudara. Yang gembala katakan amin. Termasuk gembala Komsel. Gak gampang, saudara. Jadi hamba Tuhan gak gampang. Haleluya. Saya ngalamin, saudara, namanya ditunjuk-tunjuk orang. Saya bukan rasain, enggak. Haleluya. Pakai rumus orang Jepang. Hai. Arigato gozaimashita. Pak, kenapa begitu? Ya memang begitu. Karena kita semua nih hamba Tuhan. Bukan karena saudara punya title PDP, PDM, PDT. Bukan itu. Itu dunia yang beri. Tapi kita semua ini hambanya Tuhan. Karena kita diciptakan untuk memiliki keserupaan. Jadi saudara jangan pernah bermimpi memerintah tanpa serupa. Haleluya. Serupa dulu dengan siapa? Dengan Kristus. Baru saudara bisa memerintah. Makanya teguran yang datang tanpa hubungan itu menyakiti. Apa yang Yesus lakukan waktu dia hidup? Dia bergaul dengan semua orang. Amin. Bahkan dengan perempuan pelacur yang orang bilang nggak layak itu, dia mau menerima perempuan itu. Kenapa? Hubungan. Sebab kekristenan itu saudara bukan hukum, tapi relationship. Hukum tanpa hubungan itu pasti akan menghajar orang dan melukai banyak orang. Tapi yang Yesus datang adalah memberikan apa? Hubungan. Makanya kemarin hari Kamis kan saya sudah sampaikan buat saudara. Bahwa hukum itu nggak lagi ditaruh di dua loh batu. Tapi hukum itu ditulis oleh Tuhan di dalam batin manusia. Supaya apa? Manusia punya hubungan dengan yang memberi hukum. Jadi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah mari. Manusia merupakan pengelola dan pelaksana. Kan Tuhan bilang gini, manusia untuk disuruh apa waktu di Taman Eden, saudara? Mengambil manusia itu dan menempatkan Taman Eden untuk apa? Saudara, kata mengusahakan dan memelihara itu memakai kata abodah atau abod. Saudara tahu apa arti abodah? Levitical service. Jadi pekerjaan itu adalah penyembahan. Maka jangan bolos-bolos jam kerja, saudara. Halo? Karena pekerjaanmu adalah penyembahan. Ditulis di Alkitab. Karena waktu Tuhan bilang begini, manusia itu ditempatkan. Jadi gini, ditempatkan berarti apa? On purpose. Dengan sebuah tujuan. Bukan tanpa tujuan. Ditempatkan dengan sebuah tujuan. Ngapain saudaraku? Untuk mengusahakan dan memelihara. Artinya gini, di Taman Eden itu bicara tentang hadirat Tuhan. Jadi waktu kamu bekerja, pastikan saudara bekerja, Anda sudah mengalami hadirat Tuhan. Waktu saudara mau melakukan bisnis, saudara mau join dengan siapapun, Tuhan dulu yang dilibatkan, baru yang lain. Levitical service yang dipakai di situ. Supaya apa? Ketika goncangan datang, Kristus enggak bergeser dari hati saudara. Itu ayat yang tadi kan. Saya dan saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena gini, manusia diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mengelola bumi. Amin. Saudara kan kaget sebentar apa yang mau saya sampaikan. Karena manusia diberi kekuatan untuk mengelola bumi. Ini yang saya mau share buat saudara. Kingdom economy. Oke, sebelum ke sini. Ekonomi itu saudara dalam bahasa aslinya itu adalah oikos nomos. Artinya apa? Pengelola dalam rumah tangga. Jadi saudara, ekonomi itu tidak ada urusannya dengan uang. Makanya cinta uang akar dari segala. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati saudara dengan uang. Tapi kingdom economy enggak ada hubungannya dengan
uang. Pulang yuk. Haleluya. Nggak ada urusan dengan uang. Kalau saudara masih ngejar uang, kasihan deh loh. Makanya orang tuh banyak yang pelit. Karena dia pikir kalau nggak punya uang nggak punya apa-apa. Shalom. Waktu pandemi Pak, kita kan nggak punya bisnis yang lain selain kerajaan Allah. I'm doing my father business kan. Alkitab bilang gitu, aku mengerjakan apa yang Bapakku kerjakan. What I'm doing in my father business, kingdom of God. Tapi saya kan tidak hidup dari mimbar ke mimbar. Kalau saya berkhotbah, bukan supaya saya dapat berkat, saya sudah diberkati. Sudah gak percaya, lihat tampak depan, tampak samping. Berani bilang saya tidak mengembang ke kanan dan ke kiri. I am already blessed. Tapi kalau saya berkhotbah, saya melayani, bukan untuk cari itu. Sebagai tanda ucapan syukur. Karena apa? Kingdom economy is not about money. Jadi ekonomi dalam bahasa Yunaninya adalah oikos nomos. Makanya oikos itu kan rumah. Ya kan? Seorang yang mengelola suatu rumah tangga. Di mana Tuhan mengajari manusia untuk belajar mengelola? Taman Eden. Saudara ngerti maksudnya? Kalau kamu tidak bisa kelola hubunganmu dengan Tuhan, uang pun kamu tidak bisa kelola. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bayimu, dan ku tersuka menyembah yang ku nampak. Kan tadi saya bilang, waktu Tuhan tempatkan manusia dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, di mana saudara? Taman Eden. Apa arti Eden? The spot of his presence. Kedua, perintahnya ngapain? Mengusahakan dan memelihara. Apa itu abodah? Apa itu abodah? Levitical service. Bahwa pekerjaanmu adalah penyembahanmu. Jadi dalam kingdom ekonomi sederhana. Seseorang bisa kelola semua dalam hidupnya kalau dia bisa kelola hubungannya dengan Tuhan. Itu pertama, standar saudara. Tidak ada yang lain. Jadi saudara tidak bisa datang ke Tuhan semar mendem. On off, on off, on off. Nggak bisa. Lagi banyak kepeng, semangat. Hadiratmu. Begitu kurang, hadiratmu. Nggak boleh. Saudara nggak bisa on off sama Tuhan. Nggak bisa. Kita kan pikir hidup kita dikelola oleh dunia ini. Enggak, saudara yang mengelola dunia ini. Amin. Saya tinggal di Jakarta. Dan waktu pandemi, semua orang mendadak dangdut suruh di grup itu semua open PO. Orang yang saya tahu gak pernah masak, tiba-tiba open PO. Teri Medan kacang. Kue tiaw goreng, ala blabli blu blabli, segala macam. So, saya lihat dong harganya, ini kan pandemi, saya pengen tahu mungkin harganya murah. 75.000, haleluya. Heran, dibilang, Pak puji Tuhan lu, sold out, wow. Di mana orang lagi menahan uang, tapi karena memang prinsipnya kerajaan Allah bukan uang kan. Nah, oke, saya perintah. Dia kelola. Saya lihat orang ini, teman-teman bilang, dia udah kaya loh Pak masih jualan begitu. Bukan soal kayanya. Dia cinta Tuhan. Saya lihat orang ini memang cinta Tuhan. Makanya oikos nomos itu dimulai dengan bagaimana engkau mengelola hubunganmu dengan Tuhan. Saudara maaf, saudara gak usah ngomong yang lain. Kalau hubungan dengan Tuhan masih on off, yang lain pun kau gak akan bisa kelola. Sorry. Jelas kan? Manusia ditaruh langsung di jantungnya Tuhan. His presence. That's it. Makanya mau kerja, mau bisnis, mau apa. Mulai dari hadiratnya. Karena apa? Levitical service. Pendeta bisa khotbah tanpa persiapan, bisa. Tapi isinya cuma seperti badut yang akan tertawakan orang.
Kau harus melayani Tuhan karena kau punya persiapan dalam hadirat Tuhan. Nah saudara, waktu Tuhan taruh manusia di situ, disuruh ngapain? Untuk mengelola. Yang Tuhan percayakan buat kita adalah harta. Katakan bersama saya harta. Dan bukan uang. Jadi ternyata dalam kerajaan Allah itu tidak ada uang. Halo, coba baca Alkitab suruh baik-baik. Di penciptaan sampai di akhir zaman Tuhan gak pernah bicara uang. Yang dia bicara adalah harta. Masalahnya iblis yang telah merebut sistem dunia ini selalu berpikir harta itu adalah uang, uang itu adalah harta. Jadi kalau kamu pengen punya harta kamu harus punya uang. Kalau kamu gak punya uang kamu gak punya harta. Makanya kita mandek, kita gak bertumbuh, kita kayak bonsai. Jadilah Kristen bonsai. Pohon bonsai itu mau kayak apapun mahalnya tetap cuman segitu aja. Gak bisa lebih tinggi lagi saudara. Halo. Jadi gimana nih Pak? Kemarin orang bilang ini perang dagang nih Pak. Amerika begini, waduh, inflasi terjadi. Anak Tuhan tetap bersandar sama Tuhan. Oke. Saya panggil beberapa pengusaha. Saya bilang buat mereka, dengar ya, semua boleh goncang. Karena itu The Firman bilang, tujuannya cuma satu. Supaya Kristus yang ada dalam diri kamu tetap bersinar. Satu bilang gini, iya Pak, tapi deposito udah mulai berkurang Pak. Oke, berarti harta adalah buat dia apa? Uang. Uang adalah harta. Makanya engkau bekerja susah payah. Kayak kereta api saudara, zaman dulu sepur bunyikan susah payah, susah payah. Baru klaksonnya susah payah, cari duit. Susah payah, cari duit. Baca firman, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Bekerja harus, karena itu bukti Anda berbuah. Tapi bukan saudara banting tulang. Orang Batak tulang gak boleh dibanting, gak sopan itu. Ya, kepala di bawah, kaki di atas, itu gak ada ceritanya saudara. Saya lihat wajah saudara ini bergairah sekali sih pagi hari ini. Saudara siap untuk menerimanya. So, kita buka sekarang. Nah, ini dia. Kalau harta apa yang Tuhan kasih? Hartanya apa? Kejadian 2 ayat 8 sampai 14. Pegang baik-baik. Karena saudara lihat ya, dunia akan bergeser. Sekarang ke depan uang itu udah liquid. Saudara jangan berpikir uang itu akan seperti itu. Karena mungkin akan berubah kepada kripto. Akan berubah kepada yang lainnya. Saudara gak akan tahu. Kalau engkau hanya berharap pada uang, saudara akan kehilangan harta yang sesungguhnya. Firman Tuhan bilang begini, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di mana? Di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai apa saudara? Pohon dari bumi. Yang menarik, lihat ya, Tuhan ciptakan pohon yang menarik dari bumi. Oke, dan yang baik untuk apa? Dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon apa saudara? Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden. Jadi saudara ya, di Taman Eden di mana manusia ditaruh itu, Tuhan siapkan satu jalur lagi saudara. Ada sungai dibilang, mengalir dari mana? Dari Eden. Makanya saudara nyanyi sungai sukacita kan. Dia datang dari hadirat Tuhan. Sungai itu mengalir dari Eden. Oke? Untuk membasahi apa? Taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Nah, yang pertama namanya Pison. Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Saudara, tanah Hawila adalah tanah yang didiami oleh banyak orang Ismail. Dan tanah Hawila adalah tanah yang terkenal dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Tapi ingat baik-baik sekali lagi, soal saudara paham maksud saya kasih clue-nya. Air itu mengalir dari mana? Eden.
Oke, 4 sungai. Makanya Israel yang saudara datangi hari ini, itu kecil, itu bukan Israel sesungguhnya. Harusnya the great Israel itu lebih besar dari sekarang ini. Dari Nil sana. Tapi kemudian dipersempit dan seterusnya. Dan emas dari negeri itu apa? Baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yang apa saudaraku? Mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan itu kasih kita harta ini. Halo. Oke, saya tanya, ada uang di situ? Nggak ada. Nah, sekarang saya jelaskan. Apa kalau saudara pergi ke Singapura, saudara bisa pakai rupiah atau saudara harus pakai currency Singapura? Saudara perlu tukar kan dengan currency Singapura? Saudara nggak bisa hidup kan dengan apa? Mata uang rupiah dan saudara berkata, aku bayar dengan iman. Ditangkap polisi saudara. Ya. Nah sekarang saya tanya, currency atau mata uang kerajaan Allah itu apa? Iman. Mata uang kerajaan Allah apa? Iman. Mata uang dunia ini apa? Uang. Nah saya dan saudara tinggal di mana? Di dunia. Tapi sistem yang kita pakai kerajaan Allah. Berarti apa? We need faith. Saya dan saudara butuh iman untuk dapat diterjemahkan dalam bentuk currency dunia ini. Makanya Tuhan gak pernah kasih uang buat manusia. Dia kasih harta supaya imanmu teraktivasi. Bagaimana caranya menukar itu semua supaya kamu bisa maksimal di muka bumi. Kira-kira saudara paham maksud saya ini? Oke, saya ulangi di sini. Nah berarti kalau harta yang Tuhan kasih, bagaimana cara kita mengelola ini semua? Menurut saudara, emas itu bisa muncul begitu saja tanpa ada yang kelola? Kayu damar bedolah bisa begitu saja muncul tanpa ada yang mengelola? Pohon yang ditanam baik dan buahnya enak itu bisa dinikmati begitu saja tanpa ada yang mengelola? Enggak saudara. Sekarang bagaimana caranya mengelola? Saudara dengar, ekonomi akan terus mengalami degradasi ke depan. Tapi bagaimana caranya supaya Anda bisa tetap dapat bertahan hidup dan Anda gak bergantung pada ekonomi dunia ini? Saudara harus pakai ekonomi kerajaan Allah. Dan ekonomi kerajaan Allah gak pernah bicara uang, dia bicara harta. Nah pertanyaannya, gimana Pak caranya supaya saya bisa punya harta itu? Dan bagaimana caranya supaya harta itu bisa termanifestasi dalam bentuk apa yang dibutuhkan oleh dunia ini? Caranya ada di Alkitab. Ini dia. Saya akan memberitahu buat saudara fondasi ekonomi kerajaan Allah. Di dalam hal yang pertama, ekonomi kerajaan Allah fondasinya adalah apa? Wisdom. Katakan bersama saya wisdom. Hikmat Bapak Ibu Saudara. Jadi yang Tuhan kasih buat manusia hikmat. Masalahnya gini, kita malas belajar makanya kita gak tahu. Padahal semua yang Anda dan saya butuhkan ada di firman. Oke? Amsal pasal 3 ayat 13 ayat 26 dibilang begini. Siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah apa saudaraku? Sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat. Bukankah sekarang banyak jerat-jerat maut lewat pinjaman online? Tuhan bilang apa? Kamu akan terhindar dari jerat-jerat maut. Sudah ada firman Tuhan. Oke, akal budi yang baik mendatangkan karunia. Tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan apa? Pengetahuan. Tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan apa? Orang fasik menjerumuskan orang kemana saudara? Ke dalam celaka. Nah saudara kalau saudara belajar ayat ini. Saudara saya gak punya banyak waktu untuk membacanya. Tapi intinya gini saudara. Hikmat itu akan mengelola semua yang ada yang Tuhan sudah kasih. Jadi fondasi ekonomi yang pertama adalah katakan bersama saya hikmat. Hikmat. Fondasi ekonomi kerajaan Allah, saudara diberi hikmat. Bagaimana caranya mengelola apa yang Tuhan sudah berikan. Tapi ciri-ciri dari hikmat adalah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan.
Kenapa hikmat gak bekerja? Karena kita gak takut Tuhan. Kenapa hikmat gak bekerja? Karena kita gak menjauhi segala pelanggaran-pelanggaran kita. Kita tetap ada di situ, makanya hikmat itu tidak teraktivasi dalam kehidupan kita. Sementara Tuhan mau supaya hikmat itu aktif dalam kehidupan kita. Karena hanya hikmat yang dapat menerjemahkan segala sesuatu. Saya beritahu buat saudara, kenapa ibu yang gak pernah masak itu tiba-tiba bisa bikin ikan teri dan kemudian bisa bikin kue tiaw goreng yang gak pernah masak itu? Kenapa? Hikmat. Uang mungkin terbatas, tapi engkau punya hikmat yang gak bisa dinilai dengan uang. Saudara harus pakai hikmat. Makanya di masa-masa yang sulit ini, saudara perlu berdoa. Bukankah saudara Yusuf memakai hikmat ketika masa kelimpahan? Hikmat yang dipakai. Jangan tinggalkan Alkitab saudara. Yusuf memakai hikmat di tengah-tengah masa kelimpahan. Dia menyimpan, itu hikmat. Karena apa? Karena Tuhan gak pernah kasih uang buat kita. Tapi dia kasih apa? Hikmatnya. Karena hikmat itu yang membuat saudara bisa mengelola harta dalam Kejadian pasal 2 tadi. Dari ayat 8 sampai ayat 14. Gimana Pak cara mengelola damar bedola? Lihat saudaraku, ada orang-orang bisa bikin gitar hari ini. Ada orang-orang kemudian bisa membuat buah-buahan jadi snack dari sebagainya. Kenapa? Hikmat. Waktu Anda kelola itu, saudara gak cari uang. Uang yang kejar saudara. Kenapa? Hikmat. Selama saudara terus kejar uang, saudara gak akan dapat apa-apa. Makanya kita gak pernah merasa cukup. Memberi pun kita seadanya. Kenapa? Karena kita pikir hanya itu harta kita. Kita lupa ada Tuhan yang kasih harta buat kita. Fondasi ekonomi yang kedua adalah land. Lihat ya. Orang yang powerful di muka bumi ini ke depan adalah orang yang punya tanah. Shalom. Bagi saudara yang belum punya tanah, berdoa supaya punya tanah. Saya serius. Karena firman yang bilang tadi, dia diberikan tanah. Jangan cepat-cepat jual tanahmu. Ada sukacita. Amin. Bagaimana cara Tuhan kasih favor sama orang percaya? Orang Israel selamanya akan jadi budak karena dia gak punya tanah. Supaya mereka gak jadi budak, Tuhan kasih tanah perjanjian. Yes. Makanya itu yang mereka perjuangkan sampai hari ini. Tanah yang dipercayakan oleh Tuhan. Saudara, orang yang punya tanah itu punya kekuatan. Tapi bukan 1 kali 2. Itu rumah masa depan. Ya, saudara, orang yang punya tanah. Cara Tuhan kasih favor sama orang percaya, dia kasih tanah. Makanya waktu orang Israel jadi budak 400 tahun, Tuhan bilang gini, kamu gak bisa selama di situ. Aku mau bilang kamu umatku tapi kamu gak punya otoritas. Gimana caranya supaya punya otoritas? Dia berikan apa? Tanah yang limpah susu dan madu. Tapi untuk mendapatkan itu kamu perlu apa? Keluar dari Mesir. Saudara tahu Mesir itu apa? Mesir itu pola pikir yang lama. Karena waktu mereka keluar dari Mesir, hikmat turun buat mereka. Bagaimana caranya supaya mereka bisa sampai di tanah perjanjian. Karena di sana mereka gak perlu beli tanah. Tuhan kasih tanah buat mereka supaya mereka bisa berkuasa atas tanah yang Tuhan percayakan. Haleluya saudaraku. Kalau saudara pergi ke kantor duta besar Indonesia di mana saja, begitu saudara masuk gak ada tentara lain bisa tangkap. Kenapa? That's Indonesian soil. Walaupun cuma berapa ratus meter, tapi itu wilayah Indonesia. Kenapa? Tanah itu diberikan kepada ambassador Indonesia. Saya beritahu saudara, gak ada orang berani usir kita kalau saudara punya tanah. Karena cara Tuhan memberkati manusia, dia kasih tanah. Haleluya. Pak, saya udah mau jual tanah loh nih Pak. Saya butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Minta hikmat Tuhan saudara. Ke depan harga tanah akan terus naik. Alkitab yang bilang, saya mau bilang buat saudara,
Fondasi ekonomi kerajaan Allah adalah possessing the land. Alkitab bilang, waktu Tuhan berkemurahan hati buat bangsa Israel, Tuhan kasih tanah. Saya lihat saudara semua ini punya tanah. Haleluya. Amin. Saudara yang belum punya tanah berdoa hari ini. Tuhan, gak berdoa gini, saya mau beli Hermes Tuhan. Saya mau beli LV Tuhan, enggak. Saya berdoa supaya saya punya tanah. Tapi Pak, tanah saya jauh Pak, di kampung sana. Enggak apa-apa, jangan jual. Kalau terjadi apa-apa kamu pulang kampung. Kamu punya tanah, enggak ada yang bisa usir saudara. Itu tanah saudara, haleluya. Tanah saya Pak jauh Pak, di dapur 12, mau dapur 17 juga enggak apa-apa. Itu tanahmu, jangan jual. Tapi bukan tanah sengketa. Tanah saudara yang Tuhan percayakan buat saudara. Land, property. Hikmat Tuhan bekerja buat saudara. Yang ketiga apa fondasi ekonomi kerajaan Allah? Ini semua ada di Alkitab saudara. Agriculture. Pertanian. Kenapa saudara? Karena pertanian itu bicara tentang kesinambungan kebudayaan manusia. Makanya kalau punya tanah, saya orang Manado. Di daerah saya itu, saudaraku di Manado itu, orang biasa tanamnya rica. You know what the meaning of rica? Cabe. Oke? Tanam cabe, tanam segala macam. Nah beberapa teman saya bilang gini, mau tanam cabe gak? Boleh. Saudara lihat ya, kalau saya punya tanah, jadi anggurin. Tanam sesuatu. Ada hamba Tuhan, saya kenal cukup baik. Bagaimana cara dia menjadi berkat buat banyak orang Pak? Dia punya pertanian di Brebes. Khusus pertanian bawang merah. Dan hari ini dia melayani banyak tempat, banyak negara. Dan orang-orang dia berkati lewat apa? Agriculture yang dia kembangkan. Ada seorang anak di Jakarta yang sudah selesai S2 di Amerika. Gajinya cukup besar. 3 digit, saudara. Pulang tinggalkan Amerika, datang ke Jawa Barat, ngapain? Tanam vanili. Karena dia tahu, investasi pada agriculture itu Alkitabiah. Karena Alkitab bilang tadi, saudara perlu hikmat kan? Yang pertama tadi apa? Hikmat. Bagaimana supaya pohon ditanam dan mengeluarkan buah yang enak? Perlu ada apa? Tanah. Setelah apa? Tanam sesuatu. Dan yang keempat apa? Precious stone and metals. Emas, bukan Mas Joko. Saya kenal seseorang di Sulawesi. Pada waktu musimnya batu aki, saudara, yang kayak pete itu. Beberapa kayak jengkol modelnya, batu aki. Dia bingung Pak, Bu, kenapa ini orang kok pada suka batu aki gitu. Akhirnya dia dengan modal 20 juta, dia beli batu aki. Di pekarangan rumahnya, dia buat lesehan saudara untuk jual batu aki. Dia ikutin pasar aja, saudara tahu. Waktu itu ekonominya gak sedang dalam hal yang baik. Waktu dia berdoa, yang pertama tadi, hikmat Tuhan turun buat dia. Ngapain? Disuruh jalan-jalan ke pasar. Dia pikir ngapain saya ke pasar? Matanya dia suruh Tuhan untuk lihat orang yang jual pete dan jengkol tadi. Oh kok orang jual batu-batu begini? Dan Tuhan kasih hikmat buat dia. Ada berapa di tabungan dia? Dia keluarkan dan dia beli batu aki. Saudara lihat ya. Di tempat itu, di daerah itu, dia pengusaha batu aki paling sukses. Tapi hanya berlaku waktu itu saja. Tapi lumayan Pak, bisa beli tanah dan rumah. Dari yang enggak, dalam keadaan dia bingung mau ngapain. Kenapa? Hikmat. Saya nggak tahu saudara, mungkin saudara bergumul datang ke tempat ini. Saudara mungkin bergumul dengan pasangan saudara. Kita mau ngapain ya 2025 ini ya? Kita mau bisnis apa? Apa kita kembali ke kampung aja ya? Kita ngapain ya di Batam? Mungkin saudara lagi mikir gitu. Minta hikmat Tuhan. Karena engkau hidup dengan kingdom economy. Dan yang terakhir adalah air. Siapa yang mikir saudara aqua?
bisa menjadi air yang begitu luar biasa. Saya baca sejarahnya. Dia adalah orang yang kerja di Pertamina. Dia pergi tahun 70-an ke Eropa untuk dealing bisnis. Tiba-tiba istri bosnya sakit perut. Kenapa? Minum air kemasan. Asia belum ada waktu itu. Dan dia pikir gini, dia pulang, dia bilang sama adiknya, sekarang kamu pergi ke Korea Selatan untuk belajar tentang air isi ulang. Akhirnya adiknya pergi ke Korea, saudaraku, belajar tentang air isi ulang. Karena Tuhan arahkan dia untuk lihat orang yang sakit perut karena air kemasan itu. Dia pulang ke Indonesia, saudara, dia bangun pabrik di Bekasi. Waktu dia bangun pabrik itu, saudaraku, dia jual air. Orang bilang ini, orang kurang kerjaan. Air kan tinggal minum gitu, tinggal dimasak, kok dimasukin dalam botol. Waktu itu mereka jual harga 900 mili dengan harga hanya 35 rupiah. 35 rupiah. Tapi saudaraku, tiba-tiba dia mau bangkrut. Anaknya bilang, "Pa, kalau bapak jual terlalu murah, orang gak bisa hargai. Jual lebih tinggi." Akhirnya dia naikkan harganya 175 rupiah. Sejak hari itu Aqua berdiri sampai hari ini. Yang punya namanya Koh Aqua. Waktu dia pergi kepada ahli untuk kasih nama apa, orang bilang Aqua itu artinya air. Pas namanya kan Koh Aqua. Hari ini saudaraku, kemana apa saja saudara pergi, saudara minta minum Aqua yang keluar pristine. Yang keluar 2 tang. Terus kita bisa protes, "Pak, saya minta Aqua yang pristine." Gimana ceritanya Aqua yang pristine? Aqua ya Aqua, Cleo ya Cleo, saudara gak mungkin sebut merek lain. Tapi apapun saudara mau pergi kemana saja, Aqua. Walaupun yang kalau merek lain, saudara tetap minum kan? Itu kekayaan yang Tuhan kasih di 4 sungai tadi. Itu wisdom. Can you imagine kalau saudara pergi dengan ekonomi kerajaan, bukan uang isu kita. Harta yang perlu dikelola. Waktu saudara bisa kelola harta itu, uang datang buat saudara. Jadi saya mau beritahu buat saudara, bertahanlah dalam ujian ini. Sebab kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan oleh apapun. Amin. Bangkit berdiri saudara. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Jadi sama-sama. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Minta hikmat Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Let your wisdom upon us. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau terima hikmat itu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Mari angkat tanganmu sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Sembah Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah amin. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang sedang dalam goncangan. Kuralabasha motokoriri. Hikmat mengalir. Biar harta yang Tuhan sudah siapkan itu, kami tahu bagaimana mengelolanya dalam hidup. Muridi bahatasya. Terima urapan itu. Hikmat Tuhan mengalir. Kau akan mengerjakan seperti yang Tuhan. In the name of Jesus.